yang kita semua sudah sangat kenal, yaitu buku Esther. Esther. Ya. Di sini ada berapa orang namanya Esther ya? Oh, ada Esther Evangelis, ada juga beberapa Esther. Oke, kita akan membaca dari pasal pertama ayat yang ke-1 sampai dengan 13. Kita baca bertanggapan. Mari kita membacakan kitab Esther pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 13, saya mendahului. Esther pasal 1, ayat 1. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua dan terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gawang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehunaman, Bizda, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Kita meneruskan dengan ayat yang ke-19, saya membacakan. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Ayat 21, usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Pasal kedua ayat 1 sampai dengan 4. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut,
Terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja hendak baiklah ia menjadi ganti ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat yang ke-15 sampai 17 kita membaca bersama-sama. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dihimpun di dalam rumah-Mu untuk boleh belajar kebenaran-Mu dan terutama beribadah di dalam segala apa yang kami lakukan. Saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami mengangkat suara di dalam pujian, di dalam kami berdoa, ketika kami mensendengkan telinga kami dan menaruh firman-Mu dalam hati kami, kiranya Tuhan semua berkenan kepada Engkau. Demikian juga saat hamba-Mu boleh menyampaikan, menguraikan firman dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, dengan dipimpin oleh Tuhan, Engkaulah yang boleh memberkati, mencurahkan berkat firman-Mu bagi setiap kami. Kiranya Tuhan menuntun hanya kata-kata yang membangun, yang boleh disampaikan, dan sungguh meninggikan Engkau, menjabarkan, menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kitab Ester, siapa yang tidak kenal? Kita sudah sangat kenal dan kita akan mengupasnya dalam kesempatan ini. Saudara, kitab Ester menceritakan seorang wanita Yahudi bernama Ester yang menjadi ratu Persia di bawah pemerintahan seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat besar, Ahasweros, atau disebut bahasa Inggrisnya Xerxes pertama. Ester, bagaimana dia menjadi ratu adalah satu peristiwa di mana ada kejadian yang tadi kita baca, yaitu ada peristiwa Ratu Wasti yang kemudian disingkirkan, diasingkan. Lalu kemudian Ester yang diperkenalkan sebagai sepupu, atau lebih tepatnya mungkin adalah ponakan yang diangkat menjadi anak, diasuh. Lalu kemudian dia satu kejadian menggantikan Ratu Wasti. Kemudian diceritakan tentang adanya rencana jahat dari Haman, pejabat tinggi dalam kerajaan, yang kemudian sangat tersinggung dan dia ingin membinasakan Mordekai. Tapi membunuh satu orang terasa masih tak impas. Tak impas karena
rasa diri terlalu besar, maka perlu diimpaskan dengan yang lebih dahsyat, yaitu seluruh bangsa Yahudi harus ditumpas dan akan dilaksanakan pada satu hari yang ditentukan di dalam satu buang undi, Pur. Lalu kemudian karena Esther ada di istana dekat sama raja, Mordekai memohon Esther untuk berbicara pada raja untuk menolong menyelamatkan bangsanya. Tapi itu tidak mudah. Kerajaan Persia mempunyai aturan-aturan yang agak unik. Siapa yang menghadap tanpa disuruh, tanpa diinginkan, dan kalau tidak diperkenan, maka dia akan mati. Maka ini adalah sangat berat. Maka di dalam kondisi demikian, maka berpuasa. Semua berpuasa. Lalu dengan mempertaruhkan nyawanya, Esther menghadap. Dan kita melihat terjadilah suatu drama yang luar biasa. Ketika Haman makin menanjak di dalam kemuliaan, kebesaran. Lalu dia sudah siap untuk membunuh, menggantung, atau menyula Mordekai. Bagaimana Tuhan membalikan itu hari kematiannya. Dan bagaimana bangsa Yahudi itu dilepaskan. Dan ini semua diceritakan sebagai satu peristiwa historikal. Lalu kemudian hari raya Purim menjadi peringatan dari orang-orang Yahudi sampai hari ini. Sebagai hari bagaimana orang Yahudi dilepaskan dan diselamatkan. Saudara, apa yang menjadi tema daripada kitab ini? Pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dan sesuatu yang besar sedang mau dipesankan di dalam kitab ini. Kitab yang menarik ini kita mau tanya, siapakah tokoh utama di dalam kitab ini? Di dalam kisah ini yang sebenarnya sangat sederhana, plotnya sederhana. Ya. Ada beberapa tokoh penting yang muncul. Esther, Mordekai, Haman, Raja, ada siapa lagi? Beberapa tokoh ini. Siapakah tokoh yang paling penting, paling fenomenal, paling menentukan? Wah, ini kalau bagusnya itu adalah PA ya. Kalau di khotbah kok sungkan ya menjawab ya. Siapa ya kira-kira ya? Tokoh utama, tokoh paling fenomenal, tokoh yang paling menentukan. Siapa kira-kira? Tapi kalau ditanya nanti salah jadi malu ya. Baik sudahlah, saya lanjutkan saja. Mari kita melihat ya. Mari kita melihat. Orang reform itu paling penting halnya. Silent is good, kami siap mendengar. Ya. Dan kalau mantap-mantap baru jawab, kalau salah dikoreksi kok rasanya tidak enak ya. Apalagi di dalam satu ibadah yang kebaktian umum demikian. Saudara, kita coba memperhatikan beberapa tokoh ini. Esther adalah kontestan yang terpilih menjadi ratu, tinggal di istana, lalu kemudian berperan di dalam dia menghampiri permohonan kepada raja, dan akhirnya raja yang berkuasa menentukan dari kuasa izin untuk pemusnahan bagi orang Yahudi yang sesungguhnya sudah diputuskan, sudah dikirimkan maklumat itu ke seluruh wilayah. Dan aturan orang Persia Media itu mempunyai keunikan. Tidak boleh dibatalkan. Apapun juga tidak boleh dibatalkan. Tetapi kemudian terjadilah bagaimana ada perintah yang baru. Boleh bela diri. Dan raja di pihak Esther. Maka kondisi berbalik. Siapa yang berani untuk melawan, membunuh bangsa Yahudi? Itu sama dengan seperti apa yang kemudian terjadi pada nasib Haman. Haman yang berniat untuk membinasakan Esther dan bangsanya, itu yang digantung. Maka kegemparan dan selamatlah bangsa Yahudi. Inilah tokoh Esther. Ada juga peran yang lain, itu Mordekai, penjaga pintu gerbang yang karena satu ketidaksengajaan, kebetulan, accidental hero,
Dia tiba-tiba dia mendengarkan rencana konspirasi pembunuhan raja daripada sida-sida atau pegawai, ya, daripada raja yang sakit hati, lalu melaporkan, lalu kemudian ditangkap, diproses dan benar, dan kemudian jasanya itu begitu besar dan dicatat, tidak diberi apa-apa. Dan ini sangat unik. Lalu dia berperan di belakang untuk bagaimana mendorong Esther. Dia mempunyai strategi, dia memberikan nasihat pada anak muda yang dia pernah asuh sebagai anak angkatnya. Dan bagaimana melalui semuanya itu, bagaimana orang Yahudi diselamatkan. Saudara, siapakah tokoh paling penting, paling fenomenal, paling menentukan di dalam kisah kitab Esther ini? Siapa? Raja Ahasveros? Haman? Pasti bukan Haman. Dia sebagai antagonisnya. Protagonisnya adalah Esther, Mordekai. Raja juga bukan. Tetapi siapakah yang menjadi tokoh paling penting? Tokoh paling penting di dalam kitab Esther adalah yang tak punya nama. Tak bernama tapi ada dan menentukan. Kayak bahasanya Tao Te Ching, bahasanya Lao Tzu. Tak ada nama tapi paling hadir, paling menentukan, paling berperan. Saudara, di dalam kitab Esther sangat luar biasa. Kitab yang begitu rohani, peran daripada pemeliharaan Tuhan. Tapi sengaja tidak ada nama yang disebut. Dalam kitab yang bagaimana mereka berdoa dan di dalam keajaiban pertolongan Tuhan. Semua itu berubah. Tetapi sengaja penulis kitab ini tidak sebutkan nama Tuhan. Ini kalau seorang penulis, ini antik. Dia mempunyai seni yang luar biasa. Untuk sengaja tidak tulis nama Tuhan di dalam satu bangsa Persia, bukan Asyur, bukan Babel. Persia itu sangat toleran. Karena leluhur mereka yang satu raja paling toleran adalah Kores, Persia. Paling toleran. Mendukung semua agama. Tapi kenapa raja yang toleran dan tidak fanatik dan memaksa semua orang ikut satu agama, sengaja tidak tulis nama? Ini mungkin kesengajaan yang justru makin tidak disebut. Ingin supaya kita sadar yang tak ada nama, justru ada di mana-mana, hadir paling nyata, paling luar biasa, dan paling bekerja dan menentukan. Kiranya sumber hidup iman kita dipengaruhi kebenaran ini. Banyak orang selalu sebut nama Tuhan. Ini kan hamba Tuhan, kasih diskon dong. Hamba Tuhan, diberi istimewa dong. Usahakan hamba Tuhan tidak. Ya. Saya orang Kristen, saya ini, saya itu, ini pelayanan gereja. Ya. Atau pakai nama Tuhan, supaya dapat keistimewaan. Tidak. Biarlah kita tidak menjadi orang didorong menjadi orang sekuler, yaitu menyingkirkan semua yang bersifat rohani, menyingkirkan keterlibatan Tuhan. No, it's very wrong. Kita harus teosentris. Tapi jangan usah nama Tuhan dijual murah. Terlalu banyak disebut sampai inflasi. Kalau uang dicetak terlalu banyak, itu namanya nilainya akan mengalami kemerosotan. Ada orang dikit-dikit puji Tuhan. Ya, lalu bahasanya, saya pernah masih punya kenangan dan perasaan saya. Ada orang yang saya ketemu, bukan dari kalangan reform. Waduh, mulutnya rohani banget, tapi hidupnya tak rohani. Pertama saya rasa dia orangnya rohani, tapi kemudian menemukan sangat tidak rohani. Jadi yang terlalu dikit-dikit pakai suara kata-kata Tuhan, puji Tuhan, semua hal-hal rohani, saya makin curiga.
Tapi justru dalam kitab Ester ini, kehadiran Tuhan nyata di dalam realita. Bukan di dalam kumandang dan teriak-teriak. Kadang orang yang teriak dengan teriakan agama justru paling dekat sama setan dan neraka. Mengerikan. Dan saya tidak sebutkan, Anda bisa tahu kira-kira saya mengarah kemana. Tapi kita tidak bicara mereka, kita bicara pada diri. Biarlah kehadiran Tuhan tanpa banyak dikata, tetapi hadir nyata, berpengaruh, sehingga tidak bisa disangka. Dan secara paradoks penulis mau memakai suatu gaya penulisan untuk menahan diri. Kalau saya sebagai seorang penulis pasti ada godaan. Menulis mana, coret mana, unggulkan mana, nambah di mana. Ya. Itu setengah mati. Kalau Kierkegaard itu tulisannya itu setelah ditulis dia akan koreksi. Ya, sampai berkali-kali. Supaya tajamnya tak bisa ditolak. Karena dia tahu dia bukan pengkhotbah. Dia bukan pembicara, dia adalah seorang writer. Ya, panggilannya seorang writer. Dan setiap kata itu seperti mengoperasi diri, karya anaknya. Seperti anaknya yang dia lahirkan. Bagaimana dengan sebaik-baiknya. Dan betapa penulis menahan diri tidak sebut nama Tuhan. Dan itu mau berbicara sesuatu yang bersifat paradoks. Justru kita harus melihat Tuhan hadir dari ujung sampai ujung. Ini harus menjadi filosofi atau konsep kita. Saudara, kitab Ester ini bicara apa? Apa pentingnya? Seberapa penting kitab ini? Kitab Ester berbicara mengenai satu kerajaan, satu raja, karena suatu peristiwa di bawah pengaruh anggur, minta menghadaplah ratunya, pamerkan kecantikannya, dia menolak, lalu yang disingkirkan, dia singkan. Dan ini hanya sebagai sesuatu yang pendahuluan. Lalu yang dimunculkanlah Ester. Lalu Ester terpilih menjadi ratu, menjadi seorang hero, menjadi seorang yang menyelamatkan. Dipakai di dalam satu peristiwa yang bagaimana satu bangsa diselamatkan. Apakah ini saja ceritanya? Apakah ini suatu kisah romantis picisan? Satu perempuan Yahudi yang dipanggil mendapat kedudukan yang tinggi. Dan menjadi seorang heroin, pahlawan wanita. Apakah hanya demikian? Alkitab adalah kitab yang penting. Di seluruh dunia dan seluruh literatur dunia ada buku-buku penting, ada buku-buku sampah. Tapi dari semua buku terpenting yang Allah menggumulkan tentang prinsip kebenaran, hal-hal yang paling menentukan yang dibutuhkan dalam hidup manusia, pergumulannya. Tidak mencari kebenaran, kehidupan, keselamatan, dan hidup yang baik, moral, dan semua prinsip-prinsip. Ada filsafat Yunani, ada pemikiran etika Tionghoa, Tiongkok, di India, di seluruh dunia. Ada banyak warisan-warisan yang baik. Dan Alkitab tidak ada buku picisan dan rendah yang tak berarti. Setiap bagian, setiap kitab berisi hal-hal paling penting yang berkenaan dengan hidup manusia, pergumulan manusia. Ini bukan hanya cerita tentang satu roman, tentang seorang wanita yang mendapat kehormatan. Lalu keteladannya, keberaniannya, dia berperan sebagai heroin. Saudara, lebih daripada itu. Buku ini bukan tentang Ester. Buku ini punya signifikan lebih, jauh lebih daripada yang kelihatan. Ini adalah berbagian dengan sejarah keselamatan. Kitab Ester berbicara di dalam satu momen di dalam rentetan sejarah. Dan sejarah adalah sejarahnya Tuhan. Dalam satu momen di dalam pemerintahan Persia. Saat orang Yahudi adalah dibawa dari kekuasaan raja-raja kerajaan-kerajaan terbesar. Bagaimana dulu sudah dibawa kepada Babel dan dihancurkan. Di situ hadir Daniel dan nabi-nabi yang lain. Tuhan selalu hadir. Dan di saat ini di dalam kerajaan Persia yang kerajaannya lebih luas
cuman sejarah tidak banyak mencatat. Ya, kerajaan ini mengagumkan di mata Alexander Agung, tapi tidak banyak dicatat, sehingga kebesarannya banyak yang hilang, agak tersembunyi. Nah, di dalam satu momen peristiwa muncullah Esther. Dan jikalau tidak ada Esther dan sejarah bagaimana keselamatan dari ancaman Haman yang memusnahkan semua orang Yahudi. Apa akibatnya? Kejadian 3 ayat 15 tidak digenapi. Sudah nyambung? Kurang jelas? Apa bunyi Kejadian 3:15? Tuhan berkata kepada ular, kepada perempuan, aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ya, dan saling terjadi akan membinasakan. Dan yang paling sentral dan paling penting adalah bahwa anak perempuan ini tunggal akan meremukkan kepala si ular, dan si ular itu bukan ular-ular cicit cucut dan berikutnya, tapi ular itu, si ular tua itu akan meremukkan kaki si anak itu. Ini merujuk kepada peperangan yang paling utama, yaitu Kristus menghancurkan setan dan pekerjaannya, tapi dengan satu bayaran penderitaan. Remuk, dia punya tumit, dia punya kaki tumit. Kalau seperti Achilles itu mati, tapi ini beda. Saudara, kita lihat bagaimana peristiwa Dina dan Sikem yang lebih jarang orang perhatikan. Ketika Dina diperkosa, Sikem dengan orang tuanya mau damai, kami tanggung jawab. Kamu masih orang yang perantau, tidak jelas, nomaden, belum jelas. Anak saya sayang, cinta sama putrimu. Sorry kejadiannya demikian, tapi kami tanggung jawab. Mari kita menjadi sahabat. Mari kita jadi keluarga. Tanah kami, tanahmu. Anak kami, anak kamu. Putri dan putra kita akan kawin mengawinkan. Apa jawab Yakub? Kalau kita mungkin setuju. Yakub tidak. Why? Kenapa? Karena ada perjanjian. Covenant. Dan itu harus dikenapi. Bagi Abraham telah diberikan satu janji. Ada tanah, ada bangsa, dan yang paling penting dikaitkan dengan seluruh sejarah keselamatan. Dan bagaimana Kejadian pasal 3 adalah bahwa dari satu keturunan Abraham akan lahir juru selamat. Ini yang dinantikan. Ini yang dinantikan oleh Adam dan Hawa. Tapi ternyata Kain gagal. Habel mati. Dan harus menanti. Dan sejarah keselamatan harus jalan. Dan Tuhan telah menyiapkan bagaimana keturunan Abraham akan menjadi bangsa. Caranya di dalam cara Tuhan. Pergi ke Mesir dan di situ beranak pinak. Dengan cara bukannya hidup nyaman di istana. Tapi dengan kerja paksa, kerja keras sebagai budak. Yang membuat Firaun kewalahan. Disuruh bunuh, bidan belum datang, sudah ngocrot, sudah keluar. Dan bahkan diberikan takut akan Tuhan kepada bidan. Yaitu tidak mencekik mati. Tapi membiarkan hidup. Sampai harus dipaksa lagi. Untuk pokoknya kau lagi dibuang. Tetapi tidak ada yang bisa melawan. Pekerjaan setan terus menerus tetapi Tuhan tidak bisa dilawan. Dan bagaimana walaupun dibinasakan dengan segala cara. Bangsa ini makin besar. Dan membuat gentar. Nah, akhirnya di dalam cara Tuhan mereka didukung, digendong dengan sayap Raja Wali. Pergi keluar dan pergi sebagai satu bangsa. Ada Taurat, ada perjanjian. Dan Tuhan di dalam sejarah terus memimpin, memelihara. Ada lagi satu peristiwa yang berbahaya. Di tengah mereka sedang berjalan.
Selain peristiwa-peristiwa yang bisa membuat mereka bisa gagal masuk ke Kanaan. Tapi belas kasihan, rencana Tuhan tidak bisa dikalahkan, dihentikan oleh pembangkangan dan pemberontakan manusia. Yang bangkang berontakan mati, tetapi rencananya tetap jalan. Anak-anak dan keturunan terus. Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Tetapi yang tidak setia akan akibat. Tapi Tuhan tidak pernah gagal oleh ketidaksetiaan kita. Dia akan membangkitkan orang yang dapat anugerah dan tetap masuk ke Kanaan. Tapi dalam perjalanan muncul lagi seorang nabi palsu. Namanya Bileam. Dan dia pernah berbahaya sekali. Tidak bisa mengutuk, tapi dengan menipu. Dan itulah nanti namanya muncul dalam kitab Wahyu. Dosa yang membuat orang, caranya lah kalau orang Israel itu mau dipukul, ada Tuhan melindungi. Tidak bisa dibuat hancur. Caranya apa? Caranya dengan membuat orang anak Tuhan itu berbuat dosa dan Tuhan yang hukum. Itulah cara metodenya. Jadi kita sebenarnya tidak usah khawatir setan menyerang. Karena Tuhan melindungi. Kalau Tuhan mau lindungin, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tapi cara paling bahaya lagi kalau kita dibuat untuk melawan Tuhan, berdosa pada Tuhan. Tuhan yang melawan kita. Siapa yang bisa menolong? Nah inilah bahayanya. Sehingga nama Bileam muncul di dalam kitab Wahyu sebagai bahayanya dosa Bileam. Taktik Bileam. Tetapi semua lolos. Dan kita lihat bagaimana seperti dikatakan kitab Wahyu. Sejak muncul bangsa umat Allah. Pekerjaan setan setiap zaman selalu mau menghancurkan. Tetapi bagaimana dipelihara. Dan salah satu momen yang krusial adalah masa Ester. Dan dalam sejarah setelah perjanjian baru masih akan ada banyak. Nah, ada sesuatu istilah yang saya hari ini tidak banyak jelaskan. Antisemitisme. Ada banyak bangsa saling membenci. Tapi antisemitisme itu mempunyai keunikan yang aneh. Yang itu sesuatu yang perang rohani. Memang bagi kita Israel jasmani sama rohani. Ada orang punya pandangan berbeda. Ya. Ada orang lihat Israel pokoknya dibela habis-habisan. Tapi orang reform mungkin melihatnya tidak 100% mentah-mentah. Ada janji Tuhan bagi Israel, ada peran mereka, tetapi kita juga lihat bagaimana ketika umat Israel ada yang benar, ada yang tidak benar. Tuhan tidak, pokoknya Israel, aku bela kamu, kata Yohanes Pembaptis. You tidak bertobat, kapak sudah tersedia. Tapi anugerah Tuhan itu menyertai. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 9. Tentang Israel itu diskusi masalah teologis yang berat luar biasa. Bagaimana memahaminya dan memecah di dalam perdebatan pandangan yang sangat berbeda. Tapi kita tidak bisa lupa, kita tidak bisa menyangka Israel mendapatkan satu janji. Ya. Tetapi kita juga tahu ada Israel rohani, Israel jasmani. Tapi juga yang jasmani juga ada satu panggilan Tuhan khusus. Dan ini menjadi satu-satunya bangsa yang mungkin akan terus ada sampai akhir zaman. Satu bangsa yang paling unik dalam sejarah. Pernahkah di dunia ada satu bangsa yang dikubur di dalam kuburan 1800 sekian puluh tahun. Lalu bisa muncul lagi. Adakah di dalam dunia? Tiongkok terus ada tapi tidak pernah dikubur seribu tahun. Dari dulu sampai sekarang ada. Tapi banyak bangsa-bangsa itu sudah musnah. Sebagian ada yang tidak pernah dikenal di sejarah. Sebagian kemudian baru ditemukan. Ada prasasti. Oh ternyata dulu mereka ada. Dunia sudah melupakan. Hanya karena ada prasasti ada.
Tapi Israel unik karena ada sesuatu janji yang luar biasa. Nah saudara, kita melihat kitab ini bicara tentang sesuatu yang begitu penting. Itu bahwa di dalam satu momen, di dalam sejarah, Allah tetap ketika orang umatnya, umat pilihannya, di dalam sesuatu kondisi yang begitu krusial dan bahaya, Tuhan tetap menjaga rencana keselamatannya yang di dalam Yesus Kristus itu tetap terpelihara. Dan inilah signifikansi daripada kisah di dalam Esther ini. Saudara, kisah ini kita dibawa kepada satu pemerintahan di masa Persia. Babel yang berjaya dengan kerajaan yang besar dari Nebukadnezar sudah berakhir dengan seorang raja yang bodoh. Raja yang sesungguhnya suka plesir, suka humanitarian, senang untuk hal-hal yang lain. Dan dia tidak di istana. Maka yang jadi anaknya menjadi memerintah bersama. Dan dia diberikan kuasa memerintah yang sering dia jalankan ketika bapaknya Nabonidus sedang pergi ke luar negeri. Dan dia lakukan kelancangan, kebodohan. Ini orang kepalanya kesasar. Namanya Belshazzar. Begitu sombong menghina Allah Yahweh. Dengan perkakasnya dimain-mainin untuk pesta-pesta bangga-bangga dewanya. Maka setelah Tuhan mengatakan, kamu ditimbang dan tidak berbobot, yuk disingkirkan. Malam itu juga dia mati. Karena datanglah Kores, lalu kemudian mengambil kekuasaan. Tanpa banyak pertempuran, lalu kerajaan menjadi berubah. Sekarang di bawah Media Persia. Media lebih besar, Persia kecil. Tapi kemudian setelah di masa Kores, dia yang ada di bawah keturunan daripada Media, daripada leluhurnya, kakeknya, yang kakeknya sendiri membunuh dia, kemudian dia bisa mengalahkan Media. Sehingga kerajaannya masih ada Media Persia, tetapi kemudian Persianya yang lebih utama, Medianya menjadi menghilang. Dan dari situ masuk kerajaan besar sampai keturunan-keturunan berikutnya, sampai terakhir dikalahkan oleh Alexander Agung. Jadi Alkitab membawa kita pada suatu historical event. Peristiwa-peristiwa besar, pemimpin-pemimpin terbesar di dalam sejarah dan bagaimana Tuhan bekerja, dan yang paling penting, sejarah keselamatan yang mau digeser oleh setan, Tuhan peliharakan. Nah saudara, maka sekarang di masa pemerintahan daripada Persia, yang dari Kores kemudian kita dibawa masuk kepada pemerintahan seorang bernama Ahasveros. Ya. Dan pada saat dia memerintah pada tahun yang ketiga, dia itu lakukan satu perjamuan. Saudara, pernahkah ada orang pesta sampai 6 bulan? Makan dan minumnya, saya suka wine. Ya. Kalau ada di airport duty free itu, kepingin beli. Tapi bukan yang keras-keras, yang lembut, yang baik, supaya menyegarkan. Ini kan alasan Alkitabnya kan ada, minumlah sedikit anggur biar pencernaan kamu baik. Tapi jangan sampai kelewatan ya, itu nanti memakai ayat firman Tuhan ya. Nah, saudara, wine itu bikin enak, walaupun sebagian itu bisa mahal. Dan ini minuman raja. Makan, minum, bagi para pembesar, perwira, macam-macam, 180 hari. Betapa kayanya. Lalu kita tidak membaca detailnya saudara, bagaimana dia memperlihatkan sampai Alkitab kita baca itu, mulut kita juga agak mencong-mencong. Ya, gimana ada tiangnya, ininya, apanya, peraknya, pualamnya. Saudara pernah ke rumah orang kaya, pernah ke tempat-tempat istana, itu mahal-mahal. Rumah kita sederhana, tehel kadang sudah berapa puluh tahun. Ya. Itu berapa banyak kekayaannya. Dia memamerkan tentang kebesarannya, kekayaannya. Dan setelah 180 hari masih dilanjutkan dengan rakyat. Tetapi bukan seluruh wilayah terlalu besar. Tetapi yang katakanlah
di Jakarta saja. Ya, jadi ada open house, semua datang. Dari yang yang di kolong jembatan sampai orang yang kaya, orang pembesar, semua boleh datang. Makannya bebas, yang kualitas tinggi. Dalam satu sekolah itu ya, ketika ada acara, semua makanan sama. OB dan pemilik yang adalah konglomerat makan makanan yang sama. Daging bistiknya sama. Saya berkesan. Tidak dibeda-bedakan. Makan bareng. Ya. Makanannya yang bagus. Dari pemilik yang konglomerat sampai OB orang-orang bawah makan yang sama. Wah itu pasti itu berapa banyak duit untuk acara demikian. Tapi ini 7 hari aturannya bebas tanpa paksaan. You mau minum berapa banyak, makan berapa banyak, sepuas-puasnya. Saya nggak tahu apakah ada aturan tidak boleh bawa kresek. Ya. Tapi pokoknya betapa limpah. Lalu memamerkan. Now come the story. Di tengah pengaruh anggur. Di tengah pamer kejayaan. Dan bahayanya pemimpin Allah. Di kiri kanan kita banyak yang begini. Dan makin digini dan makin dikipasin, makin melambung. Dan di dalam kondisi demikian, maka muncullah keinginannya. Di tengah gembira rianya, pengaruh anggurnya, dia memberikan sebuah perintah. Dan ini menjadi bagian penting dalam pergerakan yang sedang terjadi. Ratu Wasti disuruh dengan bermahkota kerajaan datang menghadap. Tujuannya apa? Memamerkan kecantikannya. Dan Ratu Wasti menolak. Lalu terjadilah geram. Tak taat. Ini bukan di rumah. Ya. Macron tuh diginin sama istrinya. Ditonton seluruh dunia. Saya nggak ngerti malunya tuh. Sampai dia mati mungkin akan dicatat. Saudara tahu? Macron di pesawat dia diginin sama istrinya. Presiden Prancis. Ya, tapi dia masih nyengar-nyengir. Ya ini mungkin ibu gurunya ya. Atau itu ya, sebagian orang mungkin sudah pecat. Sebagian orang sudah mungkin bunuh. Saudara, maka Raja Ahasuerus yang begitu mulia, begitu besar kekuasaan. Sangat besar kekuasaan. Dari India sampai Ethiopia. Persia mempunyai luas kerajaan itu sangat besar. Yang suatu saat nanti saya lupa mengecek apakah sama Roma mana lebih besar. Tapi di dunia kerajaan yang paling luas yang pernah tercatat adalah Inggris. Tidak sadar kita. Karena kemudian menjajah banyak tempat. Tapi semua sekarang sudah berubah. Banyak sudah bebaskan. Inggris pernah menjadi kerajaan paling luas di dunia. Tapi pada masa itu Persia lah sangat amat besar. Maka raja jadi murka. Apa pendapat kalian? Maka kita tahu. Mereka kasih tahu. Kalau seorang istri disuruh dan menghadap. Ini nanti presiden jelek. Semua yang dengar nanti akan bangkang-bangkang. Maka ini mesti kasih pelajaran. Maka kalau berkenan raja, buatlah satu maklumat yang tidak bisa dibatalkan. Wasti diasingkan. Wasti tidak boleh menghadap raja. Tidak boleh ketemu lagi. Lalu posisinya diganti sama orang lain. Raja, silakan. Seorang pemimpin itu harus hati-hati. Baik ketika dia berbuat sesuatu, baik ketika banyak dengar pendapat. Karena banyak pendapat itu seringlah tak tentu nanti akan baik. Lalu diputuskanlah demikian. Dan tidak lama kemudian setelah reda, dia mulai mikir, dia mulai bayang yang dia sayangi, apa yang dia lakukan. Tetapi sudah tidak bisa dibatal. Tapi saudara kita mau kembali pada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Raja membuat perintah. Kenapa Wasti tidak mau datang? Ini sulit. Maka muncullah macam-macam penafsiran yang tidak ada satu kesimpulan yang satu. Kalau ratu disuruh ngadap, apa masalahnya?
Tapi dia tidak menghadap. Maka ada yang menduga bahwa permintaannya itu tidak positif. Ya. Yaitu bahwa apakah itu tidak memberikan harkat bagi dia. Apakah dia hanya bermahkota dan pakainya terlalu kurang tertutup. Kalau tertutup gimana bisa memperlihatkan kecantikannya. Dan ini dilakukan saat pengaruh anggurnya sedang ada. Ada yang mempunyai banyak-banyak pendapat, tetapi jelas saudara, permintaan raja itu membuat ratu kesulitan. Apakah karena dia memang pembangkang atau karena permintaan raja yang menyulitkan? Saya anggap ini sebagai permintaan raja yang menyulitkan. Yang kira-kira demikian. Kalau dia datang, maka dia akan terhina, harkatnya terhina. Dan itu mungkin membuat raja bisa-bisa tidak menghargai. Kalau dia tidak datang, maka dia akan terlaknat. Karena raja akan geram. Sehingga apapun yang raja minta, itu bencana. Itu pelajaran penting. Seorang pemimpin, seorang besar, kadang memutuskan apa, maka di bawah kiri kanan tetap mati. Ada seorang ratu, seorang yang disayangin raja, dia kena penyakit. Raja sayang dan dia mau mati. Raja itu kepingin lihat dia. Tidak. Raja sedih dan pergi. Kenapa? Ini cerita dari Pak Stephen Tong. Kalau dia sayang sama saya, lihat wajahku buruk, mungkin kenangan yang indah akan hilang. Dia sayang satu hari, dia akan melupakan dan jijik. Nah, biarlah dia pergi dengan sedih. Tapi kenangan tetap tentang seorang permaisuri, seorang yang dia cintai. Dan dia mengeraskan hati demikian. Kadang menuruti sesuatu menjadi serba salah. Saudara, saya mau menceritakan satu cerita tentang seorang raja dari Lydia. Lydia ini bukan nama orang, tapi nama satu negeri. Ya, Lydia yang ada di Anatolia, di Turki modern. Kalau nggak salah di Alkitab kita juga ada ya, Lydia. Tapi bukan nama kota, tapi daerah. Di Turki modern. Dan seorang raja bernama Kandaules. Atau yang juga dikenal sebagai Mircillus. Dan kisah ini kemudian diceritakan oleh seorang sejarawan bernama Herodotus. Seorang sejarawan kalau nggak salah Yunani. Ya. Yang sangat terkenal ya antara Yunani atau mungkin kalau namanya misalnya Yunani bukan Romawi. Yang dalam bukunya historis, buku yang pertama, dan di situ dia menceritakan bagaimana Raja Kandaules ini itu bangga dengan kecantikan istrinya ya, sehingga dia itu kemudian melakukan sesuatu hal. Dia memaksa pengawal pribadinya bernama Giges untuk melihat sang ratu tanpa busana agar bisa mengagumi kecantikannya. Dan dia mengatur pengawalnya bernama Giges ini bersembunyi di kamar tidur kerajaan. Namun sang ratu menyadari kehadiran Giges ini saat keesokan harinya dia menyelinap pergi. Sang ratu merasa sangat terhina lalu menyuruh Giges menghadap dan memberi dia dua pilihan. You mati karena perbuatan kamu, atau kamu membunuh Kandaules lalu ambil tatanya dan termasuk istrinya. Dua pilihan ini apa yang dia pilih? Bunuh diri atau bunuh sang raja. Dan dia memilih membunuh Kandaules, si raja. Lalu menjadi raja, mengambil istrinya, lalu mendirikan dinasti Meriniat yang kemudian melahirkan seorang raja Croesus, raja terakhir Lydia yang terkenal dengan sangat besar kekayaannya. Saudara, ini dicatat sebagai satu peristiwa. Tapi saudara, kisah ini secara historical memang ada peralihan antara kerajaan dari Kandaules kepada
yang satu. Tapi detil-detilnya apakah demikian? Ini yang kemudian orang mempertanyakan secara historikal, secara apa namanya itu sudah menjadi dari mulut ke mulut itu seberapa detailnya bisa dipercaya. Tapi kisah ini sangat menarik banyak orang sehingga ada lukisan, ada cerita dan macam-macam. Tapi begitu kisah itu memberikan suatu pengajaran yang luar biasa bagi kita. Seorang raja ingin memamerkan tidak bisa kontrol apa yang baik dan tidak baik. Satu saat membuat apapun yang dia lakukan salah. Saya ingat cerita ini, lalu kaitkan dengan Ahasveros. Ahasveros dia tetap bertata, tetapi yang menjadi ratu kasihan. Karena dia tidak bisa apa-apa. Tapi saudara, inilah satu bagian daripada peristiwa. Tapi di dalam kisah Esther ini, itu adalah pengantar. Karena apapun yang terjadi pada manusia, Tuhan mempunyai rencana yang lain. Dan Tuhan bisa memakai apapun juga yang terjadi, bahkan di dalam anehnya kelakuan-kelakuan manusia. Tapi bagaimana Tuhan mempunyai rencana dijalankan. Inilah kita diperkenakan Esther masuk ke dalam permukaan. Muncul dan dia bagaimana berperan ketika dalam suatu peperangan bagaimana Israel itu mau dibinasakan dan dia hadir untuk menyelamatkan. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang sudah sangat kenal istilah ini. God works in a mysterious way. Allah bekerja di dalam satu cara yang sangat misterius, tak terselami, tak terduga. Tapi kita juga belajar bahwa Allah bekerja dalam satu cara di mana di dalam kejadian sehari-hari. Di dalam kejadian yang biasa-biasa, bahwa di dalam keseharian, di dalam hal yang biasa, peristiwa biasa-biasa. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa, Allah sedang bekerja. Dan inilah bagaimana dalam satu peristiwa sehari-hari tanpa sadar, raja di dalam pengaruh anggur membuat sesuatu yang mungkin blunder atau apa. Inilah kita lihat di dalam dunia yang terjadi. Banyak hal, kalau kita lihat sejarah, ya perang yang terjadi, apa yang terjadi, macam-macam terjadi, peristiwa yang terjadi, negara kita, macam-macam peristiwa. Tapi kita harus melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam cara yang misterius. Dan di dalam hari-hari, hati-hati. Kadang itu peristiwa yang membuat cilaka satu pihak, kadang memberi kesempatan bagi munculnya hal-hal yang sangat memberkati. Dan dengan demikian kita melihat Tuhan bekerja bahkan di dalam peristiwa-peristiwa raja yang konyol, pengaruh anggur, berbuat sesuatu yang dia sesali. Tapi apapun juga, hadirlah seorang Esther. Dan hadirlah seorang yang nanti dipakai ketika Agag, suku Agag, bangsa dari Agag ini, musuh daripada orang Israel yang mempunyai rencana untuk membinasakan bangsa Yahudi. Muncullah Esther yang berperan. Ada Mordekai yang kebetulan mendengarkan akan satu konspirasi pembunuhan raja. Tetapi tidak diberi upah, tidak diberikan hadiah. Dan disimpan untuk saat-saat yang tepat. Tuhan bekerja secara luar biasa. Mari kita boleh menjadikan sesuatu pelajaran dan menguatkan iman kita untuk melihat Tuhan yang tak ada namanya disebutkan, tapi hadir, berkuasa, menentukan. Apakah kita lihat Tuhan paling menentukan dalam hidup kita, bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita gundah gulana, dunia porak-poranda, apa yang sedang terjadi? Kenapa ada perang Iran demikian? Kenapa ada kekejaman demikian? Kenapa ada banyak kebengisan yang terjadi demikian? Mungkin Tuhan sedang mengerjakan perkara besar yang dari manusia dan gereja tak mampu lakukan. Tapi dia mengerjakan hal yang jauh lebih besar untuk membawa Injilnya semakin terang benderang. Yesus semakin dikenal dan banyak pembaharuan yang di luar pemikiran kita. Melihat dengan kacamata yang berbeda. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam